Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, Salam. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu penantian Roh Kudus. Majelis Jemaat Genesara Danau Ina menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir, baik itu jemaat Genesara Danau Ina maupun jemaat tamu atau yang baru pertama kali berbakti bersama jemaat Genesara Danau Ina. Kebaktian pagi ini akan kita lakukan di bawah tema hamba yang menanti dengan setia, mensyukuri pernyataan Tuhan bagi kita selama seminggu lamanya, dan juga yang telah membawa kita ada dalam persekutuan bersama orang-orang seiman. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian saat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Daud Tari Magister Teologi. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita sama-sama menyanyi dari PKJ nomor 2 bait 1. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah saat ini terambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 yang berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai,
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengaku di hadirat-Mu bahwa kata, pikiran, dan sikap kami selalu menyakiti sesama kami, terutama hati kekudusan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon ampunilah kami di dalam nama Yesus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Hiduplah di dalam percaya dan lakukanlah segala kehendak-Nya. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa engkau telah menerima kasih karunia Allah dalam Putranya, Yesus Kristus, dan siap hidup di dalamnya. Kasih
Kita akan mendengarkan solo dari Bapak Chris Batvini. Sambil kita mempersiapkan Mazmur pasal yang ke-25 sebagai Mazmur puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dekat padamu itu rindu
kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membacakan Mazmur puji-pujian secara berbalas-balasan untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 di bawah perikop doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan memberikan persembahan syukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menyanyi NKB nomor 133, bait yang pertama dan seterusnya.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana ke teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kor musik Rayon 18. Kor musik Rayon 18 tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada kebaktian saat ini terpilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sukacita yang kami alami saat ini ya Tuhan, karena kami berjumpa dengan Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan ini. Kami boleh menyembah Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan kini tiba saatnya untuk kami mendengarkan suara manis-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami mohon ya Tuhan, kuasai hati kami dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga kami boleh dapat memahami dan lebih daripada itu kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani firman Tuhan hari ini, Bapak Pendeta. Tuhan pakai dengan cara Tuhan sendiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 di bawah tema Elia naik ke sorga. Menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya,
demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadaku sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak terlihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, salam Bapak Mama. Sebelum kita masuk pada perenungan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paduan suara eklesia akan memuji Tuhan. Oh, eklesia tidak ada juga. Oh.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya menyapa kita semua, salam. Ya, tentu kita semua punya kebahagiaan tersendiri ketika kita kembali berjumpa dengan saudara seiman di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita saling menyapa sambil mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema dari bacaan kita pada minggu ini yaitu hamba yang menanti dengan setia. Sekali lagi, hamba yang menanti dengan setia. Nah, Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang pengkhotbah, dia bilang begini, ketika dia berkhotbah berapi-api begitu ya, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau angkat saya seperti Elia, saat ini juga saya siap. Lalu jemaat mendengarkan, wah ini luar biasa. Tiba-tiba hujan angin petir sambar. Pak Pendeta langsung tondok dan masuk di bawah kolong mimbar dan dia bilang begini, Tuhan, beta belum siap. Beta belum siap. Bapak Mama Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cerita ini memang sedikit lucu bagi kita. Tetapi ada banyak orang itu yang bersikap demikian, gitu ya. Mereka tidak mau mengikuti tahap proses yang berat, ya, tapi ingin mendapatkan kemuliaan dengan cepat. Nah, dalam kisah Elia dan Elisa, kita melihat bahwa kemuliaan itu tidak datang tanpa kesetiaan. Ya. Dia tidak datang tanpa kesetiaan. Harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Karena itu, Bapak Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita nanti membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan mendapati pesan di situ bahwa ketika kita hendak berjalan, kita harus berjalan sampai akhir, begitu. Sampai akhir, jangan jalan setengah, jalan sah. Gitu. Jangan sampai setengah, harus sampai akhir. Elisa dalam cerita tersebut, ketika dia berjalan bersama-sama dengan Elia, dia tidak berhenti di Gilgal. Juga dia tidak berhenti di Betel, Yeriko atau Yordan. Meski Elia bilang begini, lu boleh berhenti di sini untuk tinggal, begitu. Tapi dia tidak. Dia jalan terus. Dia bilang bahkan demi hidupmu, gitu. Dia tidak akan tinggal. Kasih tinggal Elia jalan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena itu pelayanan sejati itu butuh ketekunan penuh, ya. Bukan hanya semangat di awal saja. Kan orang biasa itu sama seperti Yamaha ya. Yamaha tuh kalau di awal itu luar biasa. Nanti kalau jalan-jalan dia mulai kendor. Tapi sebaliknya kita ikut mesin apa?
Honda, gitu. Panas gitu, semakin lama semakin kincang. Ya. Karena itu mungkin Bapak Ibu dong suka setinggal itu motor merek yang mahal itu ya, karena mau seperti Honda. Ya. Bapak mau saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat ya, apa makna tempat-tempat ini ketika disebutkan dalam bacaan kita. Kita menepati di situ ada Gilgal. Ya. Gilgal ini di sini titik awal pemisahan dan pengudusan. Ya. Kita lihat, kita tahu sama-sama secara historis, Gilgal itu adalah tempat pertama bangsa Israel berkemah setelah menyeberangi Sungai Yordan dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Nanti kalau kita baca di kitab Yosua 4 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan mereka berkemah untuk pertama kalinya di Gilgal, begitu ya. Di sini juga dilakukan sunat ulang sebagai lambang pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Baca Yosua 5 ayat 2 sampai dengan 9. Yosua bilang semua para pahlawan yang keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun semuanya sudah mati. Dan yang sekarang yang masuk ke tanah perjanjian itu semua belum disunat. Karena itu harus disunat kembali sebagai tanda untuk mengingatkan perjanjian dengan Tuhan Allah. Karena itu Gilgal itu menjadi tempat pemisahan dari masa lalu, meninggalkan Mesir secara rohani. Karena itu Calvin bilang bahwa Gilgal itu di situ merupakan awal regenerasi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, awal pembaruan iman terjadi di sana. Karena itu setiap panggilan rohani itu dimulai dengan pengudusan hidup. Kalau kita lihat tadi Elisa itu harus melewati Gilgal. Artinya setiap pelayan Tuhan harus mengalami pertobatan yang sejati sebelum menerima warisan rohani. Tanpa pertobatan yang sejati, maka setiap orang yang menjalankan estafet pelayanan, kadang nanti sampai di jalan itu dong buang handuk. Dong bilang, wah terlalu berat. Karena itu beta sone sanggup. Biasa. Kadang nanti alasan-alasan sepele itu membuat orang cepat down. Mungkin hanya karena tidak bertegur sapa ketika ibadah, mulai itu jadi konflik. Mungkin hanya karena sedikit lirikan mata itu sudah dijadikan sebagai konflik. Lalu dijadikan dasar bilang, beta sone nyaman dalam pelayanan. Karena itu berhenti sudah. Itu tanda bahwa kita belum mengalami apa yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Jadi mari sudah kita lihat. Bukan hanya mereka saja yang menerima estafet pelayanan. Bahkan orang-orang Kristen juga yang telah mengaku iman percayanya sebagai yang dikatakan itu mereka sudah dewasa, sudah menjadi anggota CD, dewasa dalam iman. Dong mengaku habis IC7, 2-3 minggu kemudian dong lari ke tinggal gereja. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Karena itu saya senang. Sebaiknya kita ini lebih buat ibadat minggu ini bulan bahasa terus kok. Setuju kok, Mam? Iya. Karena di bulan bahasa itu yang betul-betul kita punya jumlah anggota ini itu hadir semua. Dan kemarin di Etnis Timur itu berapa? 2.000, sekitar 2.000 lebih. Karena yang lain itu tidak terhitung. Jumlah jemaat warga jemaat kita
di sini itu laki-laki itu sekitar 1.100 lebih, perempuan itu 1.200 lebih. Jadi kalau di total semua sekitar 2.300 lebih. Nah itu pas itu di bulan bahasa itu mereka hadir semua itu. Jadi saya kira mari kok kita buat kembali gitu. Saya kira itu juga menarik supaya semua orang bisa hadir. Yang berikut itu Betel. Ya. Kalau kita dengar dan nanti baca dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Betel itu adalah tempat di mana Yakub bermimpi tentang tangga ke sorga. Ya. Jadi Betel itu artinya rumah Allah. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ini, dia ada tidur, kok dia ada mimpi, lalu malaikat ada naik turun lewat tangga itu. Ya. Disinilah tempat ibadah, tempat perjumpaan dengan Allah. Tetapi juga ada ironi. Ya. Karena di kemudian hari tempat ini menjadi pusat penyembahan berhala. Nanti kalau kita baca kitab pertama Raja-Raja, pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 33, dikasih tahu di situ. Yerobeam ketika memisahkan diri dari kerajaan Israel, Yehuda, dia mendirikan tempat di situ untuk melakukan penyembahan, mencegah orang-orang Israel untuk datang ke Yerusalem karena di sana ada dinasti Daud. Para teolog reformasi Calvin dia kasih tahu bahwa Betel itu mewakili pengalaman religius yang palsu atau setengah hati. Karena itu dia menentang penyembahan palsu yang membungkus diri dalam kemasan tradisi. Calvin melawan itu. Karena itu Bapak Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelayanan yang sejati itu tidak berhenti di tempat ibadah. Elisa tidak mau tinggal di Betel. Artinya kita tidak boleh puas hanya dengan aktivitas gereja jika hati tidak sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Jadi seluruh aktivitas kita di dalam bergereja itu harus tertuju kepada Kristus. Hati kita harus berpaut kepada Kristus. Karena itu kita tidak hanya datang gereja lalu kita bilang wah ini luar biasa, tapi hati kita jauh daripada Kristus. Seharusnya seluruh aktivitas pelayanan kita itu mengarahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka ibadah kita adalah ibadah yang betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan. Yang berikut itu ada Yeriko. Bapak Ibu kalau dengar kata Yeriko, kota ini di sini kita melihat mujizat yang luar biasa. Di sini tempat terjadinya peperangan iman. Dalam penaklukan Israel di tanah perjanjian, Yeriko adalah kota pertama yang runtuh, bukan dengan kekuatan dan kehebatan pasukan perang yang besar. Di situ tuh dong hanya mengelilingi itu kota Yeriko sambil bernyanyi, kota roboh. Gitu. Karena itu kuasa Allah ditunjukkan di sana. Kuasa Allah itu juga mau kasih tahu bahwa manusia meskipun dia punya kekuatan, tapi kekuatannya tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu sehebat-hebatnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu secara rohani disinilah tempat pertempuran iman dan kemenangan
karena ketaatan. Ya. Ini karena ketaatan. Kalau kita tidak taat, maka jangan mengharapkan kemenangan yang besar. Kalau kita melakukan sesuatu, itu hanya karena terpaksa, tidak taat dengan sungguh-sungguh, maka jangan mengharapkan hasil yang baik. Hasilnya pasti akan jelek. Tapi juga mengingatkan kita bahwa pelayanan itu memerlukan perjuangan iman. Sekali lagi, Elisa tidak tinggal di Yeriko karena dia tahu kemenangan bukan titik akhir, tetapi proses menuju pemenuhan panggilan. Kadang kan kita bereforia dengan kemenangan atau keberhasilan, padahal itu baru titik awal gitu, menuju pemenuhan panggilan kita. Karena biasanya kalau di acara-acara wisuda, kita senantiasa bilang bahwa Anda di wisuda hari ini, tapi ini bukan titik akhir dari perjuangan, tapi ini merupakan titik start awal dalam perjuangan hidupmu. Yang berikut kita lihat itu Yordan. Kalau Bapak Ibu mendengar ya, kata sungai Yordan, maka Bapak Ibu langsung ingat, oh disitulah Elia dan Elisa berjalan ya, melewati sungai yang tidak mungkin dilewati tanpa kendaraan. Sekarang kan tidak ada yang bilang itu laut lalu kita berjalan di atas laut toh. Untuk menyeberanginya kita kan perlu perahu toh. Ya. Kecuali kalau Anda mau, nah kita kembali ke zaman Majapahit. Ya. Kembali ke zaman Majapahit, maka kita langsung ingat kita pun saudara-saudara, minta maaf, kita pun saudara di Alor. Di Alor itu Anda butuh kapal tidak untuk menyeberangi laut? Tidak butuh. Yang dibutuhkan itu hanya pejamkan mata, maka Anda lari lewat pulau. Kalau Anda buka mata, maka Anda siap kok ikan paus dong, nah, sulapar itu. Nah, Sungai Yordan itu tempat transisi dari pelayanan lama ke pelayanan baru, dari dunia lama ke hidup di dalam roh. Karena itu nanti kalau kita lihat nanti Calvin, dia bilang bahwa baptisan air di Yordan itu dipandang sebagai lambang regenerasi dan pengudusan ya. Karena itu setiap pelayan Tuhan harus melewati Yordan, bersedia mati terhadap diri, meninggalkan zona nyaman dan siap masuk ke tanggung jawab yang baru. Itu orang Kristen yang sejati. Harus senantiasa mengarahkan hidup ini ke sebuah perjalanan yang harus dia lewati. Jangan merasa ada di tempat yang nyaman itu sudah berhenti di situ sudah. Karena itu para teolog reformasi menekankan bahwa iman yang sejati itu menghasilkan ketekunan. Atau kalau dalam dogma daripada Calvin itu disebut dengan perseverantia sanctorum, ketekunan orang-orang kudus. Seorang yang benar-benar dipanggil akan tetap berjalan meski tidak populer, tidak nyaman, atau tidak diberi panggung sama sekali. Itu orang Kristen yang sejati. Dia akan terus berjalan, meskipun ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Dia tidak akan putus asa. Atau bahasa tadi, dia tidak akan cepat lempar handuk di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
dalam konteks pembangunan menara 2, kita lihat ya, dulu itu waktu bangun gereja, saya dengarkan bahwa ada begitu semangat yang luar biasa di awal. Ya. Tetapi kalau nanti kita lihat dan hubungkan dengan bacaan kita, itu Elisa, Tuhan mencari yang setia sampai akhir. Bukan hanya ikut saat ramai atau saat ada berkat. Tidak. Tuhan justru mencari yang setia. Saya kira dalam pembangunan menara ini, ya, Tuhan mempercayakan orang-orang yang setia. Karena itu kita coba untuk membentuk timpel yang akan bekerja. Ya, lewat timpel inilah kita semua akan diajak untuk apa? Untuk tetap setia sampai akhir, sama seperti Elisa. Ya. Dan Tuhan mencari kita yang setia. Jadi jangan hanya nanti di awal. Ini juga bagi nasihat bagi teman-teman yang ada di timpel. Kita dibentuk hari ini, itu kita punya semangat yang baru. Jangan juga patah semangat. Ketika kita nanti baca SK itu banyak teman-teman kita, tetapi yang hadir sekarang kan sedikit toh. Jangan langsung dalam hati bilang, wih ini potong kerja sedikit sebegini ini, ke mana ini? Gitu. Itu tantangan awal bagi kita. Tetapi saya yakin ketika kita jalan gitu dengan setia, Tuhan akan memberkati kita. Bapak-bapak saudari ya, saya kasih dalam Yesus Kristus. Masing ada ayat 9, 10 dan seterusnya. Gitu. Supaya khotbah ini baik, gitu. Ya, saya mengajak kita semua untuk masing ada konsentrasi untuk ini. Kita tambah sedikit Bapak Mama. Masih bisa dengar kok? Masih ya? Kita tambah sedikit. Ya. Kita lihat ayat 9 sampai dengan 10. Di situ Elisa minta 2 bagian daripada roh Elia ketika Elia hendak terangkat ke surga. Nah, nanti kalau kita baca 2 bagian ini, itu dalam konteks hukum warisan Israel, ini bukan soal kuasa ganda, tapi ini menyangkut dengan hak anak sulung. Hak anak sulung. Nanti kalau kita baca Ulangan 21 ayat 17, gitu, kita akan dapati di situ hukum tentang hak daripada anak sulung. Elisa ingin jadi penerus dalam pelayanan rohani. Nah, dalam tradisi reformasi, ini mencerminkan satu konsep vokasi ilahi. Panggilan bukan sesuatu yang kita ambil sendiri, tapi kita terima dengan kerendahan hati dan tanggung jawab. Jadi, ketika kita ada dalam barisan pelayanan, itu bukan karena kita bilang mari kau kasih beta, tidak. Kita semua ini dipanggil, karena itu kita terima dengan kerendahan hati dan tanggung jawab. Calvin bilang vocatio interna et externa, panggilan batinia dan lahiria. Jadi ketika menjawab itu melalui suatu pergumulan batin yang panjang. Kemarin waktu kami bilang Bapak Nababan siap kok, waktu mengalami pergumulan yang panjang. Kenapa? Karena ketika bilang ya, tetapi ada panggilan
pekerjaan yang menanti di depan. Bahkan kemarin masih pengen melayani, masih bilang, Pak Pendeta, bagaimana? Nanti kalau saya tidak ada di tempat, bagaimana? Pergumulan yang cukup. Gitu. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu, ada suara keluar dari mulut Bapak Nababan. Saya siap untuk itu. Saya siap. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pekerjaan pelayanan ini itu bukanlah pekerjaan kita sendiri. Itu pekerjaan Tuhan Allah yang dititipkan bagi kita. Karena itu kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama-sama dengan Allah. Bapak saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika orang bekerja, ya, banyak orang juga minta, kadang minta 2 bagian. Gitu. Ini biasa di dunia sekuler, orang bilang, Neo, beda dapat fee berapa? 2 bagian sah. Terlebih lagi mereka yang punya jabatan dan punya kuasa itu. Kalau proyek sudah datang, anggaran sudah datang, kadang nanti dong bilang beda dapat berapa. Karena itu dari pusat itu biasanya itu datang anggaran itu 1 karung, nanti sampai di bawah tuh 1 karung utuh kah? 1 karung utuh kah? Tidak. Nanti datang sampai di bawah itu dia sudah ada tinggal 1 piring sah. Kenapa? Karena mulai dari atas itu semulai beta minta 2 bagian, beta minta 2 bagian. Karena itu korupsi ini susah sekali untuk kita berantas. Ya. Tapi berbeda pekerjaan di dalam Tuhan. Kita tidak minta 2 bagian itu ya, dalam bentuk harta. Elisa minta 2 bagian itu. Roh untuk apa? Untuk melayani. Karena itu ketika kita ada dalam gereja, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berilah saya roh untuk melayani. Karena itu Bapak Mama Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua. Kita tidak hanya terlibat karena nama kita masuk struktur tim menara, tapi karena kita rindu Tuhan pakai kita dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan ada orang yang bilang begini, Nio, kau itu tim dong, jadi biar kau dong kerja. Lalu kita bilang begini, Nio, nanti kau tong lihat dari jauh sama. Dong kerja kau tong lihat, sambil kau tong nanti makan kue pisang sambil minum kopi begitu. Kita jadi penonton. Tidak. Tuhan mau Anda dan saya terlibat untuk ada di dalamnya. Terlibat bersama-sama. Karena itu pekerjaan menara ini itu bukanlah pekerjaan yang hanya untuk kepentingan daripada tim pelayanan. Tapi pekerjaan menara ini adalah pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita semua yang ada di sini. Jadi itu tidak boleh ada orang dia hanya jadi penonton. Dia harus terlibat sungguh-sungguh di dalam. Bapak mau saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat 11 sampai dengan 15. Ya. Elia naik ke sorga, Elisa kini sendiri. Tapi dia tidak trauma atau minder. Ia ambil jubah dan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ini menggemakan prinsip reformasi. Bahwa gereja itu adalah milik Kristus. Gereja bukan milik pemimpin tertentu. Pemimpin boleh pergi. Pemimpin boleh berganti. Tapi Tuhan tetap bekerja. Karena itu prinsip yang senantiasa digemakan oleh semangat reformasi. Para reformator kasih tahu kepada kita dengan
semboyan Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Gereja yang sudah diperbarui harus terus menerus diperbarui. Atau biasa kalau Bapak Ibu dong mendengar lagi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang telah direformasi harus selalu diperbarui. Menurut apa? Menurut firman Allah. Jadi kita ini bukan gereja yang stuck, yang sudah sampai di garis akhir, finish. Tidak. Kita gereja yang sementara terus menerus memperbarui diri. Menurut apa? Menurut firman Tuhan. Karena itu kalau ada yang bertanya, bisa tidak kita lanjut pembangunan menara ini? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, bisa tidak kita melanjutkan pembangunan menara 2 ini sampai selesai? Bisa kusone Bapak Mama? Sekali lagi, bisa kusone? Bisa. Kenapa? Kenapa kita bisa? Hah? Karena Tuhan yang kita sembah itu, Dia akan ada di depan kita. Dia akan bekerja bersama-sama dengan kita, bahkan menggunakan kita sebagai alatnya untuk memenuhi panggilan pelayanan Bapak Ibu saudari kita semua. Karena itu sekali lagi, kita semua dipanggil untuk apa? Untuk terlibat dalam pelayanan. Bapak saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Saya mengakhiri ini, ya, dengan nanti kita bersama-sama belajar dari cerita dari bacaan kita tadi. Ya. Jadi saya kira tadi ini kita sudah lewat ya, gitu. Kalau kita lihat tadi, ya ini Luther bilang iman bukan soal melihat, tapi mempercayakan diri. Ya. Dari kisah ini kita melihat beberapa pesan baik kita, bahwa yang pertama itu kesetiaan itu diuji dalam perjalanan yang panjang. Kesetiaan sekali lagi diuji dalam perjalanan yang panjang. Yang kedua itu pewarisan rohani hanya bisa terjadi jika ada kerinduan yang sejati. Ya. Yang ketiga, pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada satu orang. Dia tidak berhenti pada kita saja saat ini. Kemarin kami masing, Bapak Tino bilang begini, tahun 2200 kita semua ini masih ada atau tidak ada lagi? 2200 ada masih jamin hidup itu. Kita semua ini susahnya ada lah, gitu. Tapi apakah gereja berhenti di tangan kita? Saya kira tidak. Dia akan terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai Maranatha. Yang keempat, gereja dibangun oleh orang-orang yang bukan hanya menonton, tapi melangkah dengan iman. Jadi jangan ada yang lihat saw, jangan ada yang menonton saw. Lalu dari jauh nanti baru tepuk tangan. Ya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, don't nonton. Lalu ada yang bilang, "Nih, kau tong lihat." Ya. Dulu ketika sidang di Naibonat itu, orang bilang begini, itu Naibonat itu bagaya, dong mau terima sidang sinode. Lalu ada ungkapan yang bilang begini, kau tong lihat nanti ikan naik pohon. Kira-kira dong bisa bangun gedung kosong.
ikan naik pohon. Lalu tiba-tiba bisakah ada yang membantu? Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu yang lain jangan berubah di situ kok, supaya dia dapat angin. Baik, Bapak Ibu yang lain, biar kasih tinggal Kakak Shirley yang tangani itu. Nah, yang paling terakhir, tapi saya cerita ke habis dulu. Ada yang bilang begini, nanti kita lihat ikan naik pohon baru dong bisa. Ternyata yang bilang itu, di tahun 2011 dia menjadi peserta sidang juga di situ. Lalu dong bilang begini, Pak, ikan sunai di pohon. Gitu. Ikan sunai di pohon. Karena Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bukan hanya membangun menara fisik, tapi juga menara rohani dalam hati, keluarga dan komunitas. Untuk apa? Untuk kemuliaan Kristus yang adalah kepala gereja. Amin. Kita akan mendengarkan solo dari anak Wasti Nenabu. Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu, mari kita berdiri
Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Jemaat Tuhan terkasih, keputusan Majelis Jemaat Genesari Danau Ina Lasiana nomor 49 garing Gemit garing SK garing 5 garing Juni garing 2025 tentang pembentukan tim pelayanan percepatan pembangunan Menara 2 Gedung Kebaktian Jemaat Genesari Danau Ina dalam ketaatan kepada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja. Majelis Jemaat Genesari Danau Ina menimbang A dan seterusnya terbaca, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil pertemuan Majelis Jemaat Harian dan pertemuan antara Majelis Jemaat Harian BP2J Panitia Pembangunan dan Panitia Pelaksana Pembangunan pada tanggal 28 Mei 2025, memutuskan menetapkan ke-1 membentuk tim pelayanan atau tim percepatan pembangunan Menara 2 Gedung Kebaktian Jemaat Genesari Danau Ina Lasiana. Yang kedua, nama-nama anggota tim pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, tim pelayanan sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Genesari Danau Ina melalui BP2J atau Badan Pembantu Pelayanan Jemaat Panitia Pembangunan. Keempat, tugas tim pelayanan sebagai mana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini adalah membantu panitia pelaksana pembangunan untuk menyediakan dana bagi pembangunan Menara 2, khususnya konstruksi baja dan kebutuhan lainnya. Kelima, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini berasal dari anggaran penerimaan dan pengeluaran belanja jemaat Genesari Danau Ina dan sumber-sumber lain yang sah. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lasiana Kota Kupang pada tanggal 1 Juni 2025, Majelis Jemaat Genesari Danau Ina, Ketua Pendeta Dautari Magister Teologi, Sekretaris Penatua Yeni Fredik Nomeni. Lampiran Keputusan Majelis Jemaat Genesari Danau Ina Lasiana nomor 49 garing Gemit garing SK garing 5 garing Juni garing 2025 tentang pembentukan tim pelayanan percepatan pembangunan Menara 2
Gedung Kebaktian Jemaat Genesari Danau Ina. Daftar nama tim pelayanan percepatan pembangunan Menara 2 Gedung Kebaktian Jemaat Genesari Danau Ina. Ketua Bapak Edison L. Nababan. Wakil Ketua Ibu Yuri S. Seseli Fa'a. Sekretaris Saudari Adveni Hesti Alada. Bendahara Ibu Jemi Nomeni Babu. Anggota Bapak Amsalgius Kamore, Bapak Markus Umboyewang, Bapak Wilson Mahuklori, Bapak Jenri Abimelek Nenobais, Ibu Aprianti M. Baba Mbura, Ibu Rita Kian Buti, Ibu Emma Dahuklori Putinela, Bapak Martinus Tanggu, Bapak Yurim Leonidas E. Talas, Bapak Jautan Jufri Benu, Bapak Martinus Metboki, Ibu Linda Lydia Tine Falukas, Ibu Helni Y. Megalimila, Ibu Serli Sani Mahuklori, Ibu Sondang Purba, Ibu Astri Novira Maufa, Ibu In Falo Bole, Saudari Retno J.K. Lopo, Bapak Korinus Tonis, Bapak Melkianus Pobas, Saudara Mario Arianto Lakapung, Bapak Maksi Lakapung, Bapak Jem Ginak, Bapak Filogus Nebayot Payon, Saudara Pit Y. Lakapung, Bapak Yonas Adu, Saudara Wolfrid E. Bianome, Bapak Destan Leka, Bapak Karel Beti, Bapak Abed Falo, Bapak Albinus Boymau, Bapak Nobertus Wadumola, Ibu Wasti Saldika, Ibu Maria Evelinau Tafetin, Ibu Febi Balukuli, Ibu Yaneta Selanino, Bapak Johannes Lende Busa, Bapak Juitanias SST Taneo, Ibu Tuti Setorini Lada, Ibu Elizabeth Dolwala Kolaraga, Ibu Adriana Y. Edukiuk Bawan, Ibu Adela W. Tafuli Raja, Ibu Emilia Benu Kana, Bapak Elon B.C. Mau, Bapak Mesak Mata, Ibu Yosefina Tusi Malihing, Bapak Yan B. Nabuasa, Ibu Adriana Tamisa Beliu, Ibu Sarcitoy Nemasus, Bapak Semi Ati, Bapak Joni O.M. Lakapung, Bapak Melianus Peni, dan Ibu Sarciye Buemau Kausen. Majelis Jemaat Genesari Danau Ina, Ketua Pendeta Dautari Magister Teologi, Sekretaris Penata Yeni Fredrik Nomeni. Pelayanan pembangunan Menara 2. Kasihilah Kristus dan laksanakanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya kepada jemaatnya. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, iman, dan kasih. Tekunlah membaca Alkitab, menasihat dan mengajar. Janganlah mengabaikan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu, karena sesungguhnya Tuhan telah menyediakan mahkota kemuliaan bagi saudara-saudari. Saudara-saudari tim pelayanan pembangunan Menara 2, saya persilahkan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, sambutlah saudara-saudari ini sebagai hamba Allah yang akan melayani di Jemaat Genesari Danau Ina. Tim pelayanan pembangunan Menara 2 dipersilahkan menghadap kembali ke mimbar. Kita akan menyanyi dari NKB 199 sambil persembahan syukur tim pelayanan diberikan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai respon atas anugerah Allah yang kita terima lewat pemberitaan firman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan menurut Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang punya bumi dan segala isinya, di pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur karena Engkau telah menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas limpah berkat yang Engkau berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan kami. Kiranya sedikit dari berkat-Mu ini Bapa, Engkau boleh terima dan boleh memberkatinya Tuhan. Berkati persembahan kami ini Bapa, teristimewa lagi hidup dan kehidupan kami. Kiranya boleh layak dan berkenan menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah dalam ketritunggalan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kami pada hari ini. Kami telah dituntun oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dari rumah tangga kami masing-masing untuk kami ada dalam rumah Tuhan, berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami telah memuji Engkau dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya terus menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memberi kami hikmat pengertian agar firman Tuhan terus bertumbuh dalam hati dan pikiran kami dan berbuah dalam seluruh aktivitas hidup keseharian kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Markus Mau serta dan Ibu Erna Tamono, di mana Tuhan menghadirkan dalam pangkuan mereka seorang anak, Marcella Mau, yang hari ini berumur 40 hari dan dibawa ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kedua orang tua ini, memberi mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan yang cukup agar mereka dapat membimbing, merawat anak yang Tuhan anugerahkan ini. Sambil kami juga terus berdoa, Tuhan memberkati tumbuh kembang anak Marcella Maul, beri dia kekuatan, kesehatan yang cukup, ya Tuhan. Segala ungkapan syukur mereka kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni sebanyak 55 orang. Dan juga bersama-sama dengan dua pasang mempelai yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2025. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan terus memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka, baik orang tua, orang-orang muda maupun juga anak-anak. Kami percaya ketika Tuhan masih memberikan pertambahan usia, juga Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang baru bagi anak-anak Tuhan, supaya mereka terus menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan yang cukup bagi anak-anak Tuhan ini. Apapun yang menjadi ungkapan syukur mereka, permohonan mereka, harapan mereka, masa depan mereka, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada kebaktian pagi hari ini. Tuhan melihat pergumulan kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak, sebagai majelis jemaat dan semua jemaat Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membuka hati kami satu persatu dengan harapan Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk melewati setiap tantangan hidup yang kami alami. Kami sungguh sangat mengimani kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami,
maka kami akan dimampukan dan keluar sebagai pemenang. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, seluruh pergumulan hidup kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang hari ini diperhadapkan sebagai tim pelayanan percepatan pembangunan Menara 2. Tuhan menolong, Tuhan melengkapi anak-anak Tuhan ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya anak-anak Tuhan bekerja dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan dana guna menyelesaikan pembangunan menara yang ada. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan yang tergabung dalam tim pelayanan ini punya banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan akan melengkapi itu semua. Karena itu berilah kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan bagi anak-anak Tuhan ini dalam bekerja. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemimpin di dalam pemerintahan maupun juga pemimpin di dalam gereja. Tuhan menolong mereka semua supaya mereka memimpin dalam takut akan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, inilah kami dengan segala pergumulan dan ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Tuhan, kami datang memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, salam. Jemaat yang terkasih, kami sampaikan warta pelayanan hari ini 1 Juni, Minggu ke-21 dalam tahun pelayanan 2025. Bagian yang pertama, pelayanan dalam minggu ini. 1. Ibadah rayon berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disusun di setiap rayon. Yang kedua, ibadah par dan teruna akan berlangsung gabungan hari ini di Gedung Kebaktian sekaligus pertukaran pengajar dengan jemaat Hosana Liliba Klasis Kota Kupang Timur. Ibadah pemuda akan berlangsung pada hari Rabu 4 Juni tahun 2025 jam 7 malam. Wilayah 1 bertempat di rumah Saudara Wanda Taneo yang akan dipimpin oleh Saudari Mina Livire. Wilayah 2 bertempat di rumah Saudari Kani Mau yang akan dipimpin oleh Saudari Marita Nubatonis, dan wilayah 3 bertempat di rumah Saudara Umbu Makaborang yang akan dipimpin oleh Saudari Jenny Ina. Ibadah kaum bapa akan berlangsung pada hari Rabu 4 Juni tahun 2025 jam 6 sore di rumah Bapak Jidron Asbano Rayon 16 yang akan dipimpin oleh Bapak Andreas Woli. Yang kedua, informasi keuangan. Yang pertama, keuangan rutin. Saldo tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp25.425.000. Penerimaan dalam minggu ini sebesar Rp26.128.500. Belanja sebesar Rp10.465.500. Saldo sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 sebesar Rp41.088.000. Keuangan pembangunan saldo tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp45.317.505. Penerimaan melalui tangguh persembahan pembangunan Rp1.167.000. Terima sumbangan komitmen panitia pembangunan dari Bapak Ahuliap Awet Pah Rp500.000. Terima sumbangan spontanitas dari keluarga Timor Rp5 juta. Dari keluarga tanpa nama Rp300.000. Juga terima lelang etnis Sumba Rp2.750.000. Terima lelang etnis Timor Rp3.385.000. Terima lelang dari etnis Alor Rp50.000.
Juga terima 10 saksemen dari Bapak Matius Anin dan terima 6 unit lampu jalan dari keluarga Bapak James Fallow. Dan demikian saldo kas pembangunan sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 sebesar Rp58.469.505. Selanjutnya kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perkunjungan pelayan dalam minggu ini masih akan berlangsung di Rayon 16. Yang kedua, jadwal paduan suara vokal grup solo dan kor musik untuk kebaktian Minggu 8 Juni 2025. Kebaktian pertama, kor musik anak Rayon 11, solo anak Rabin Mau dan kor musik Rayon 2 dan 3. Kebaktian kedua, solo Bapak Juintaneo, paduan suara Eliezer dan kor musik Rayon 4. Selanjutnya pada hari Senin 9 Juni 2025 akan berlangsung pemberkatan nikah bagi saudara Otniel Tungga dan saudari Arneti Dama pada jam 3 sore. Pastoral dan penggembalaan bagi pasangan nikah, orang tua, saksi dan juga untuk Presbyterion 3 akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 Juni tahun 2025 jam 10 pagi. Selanjutnya kita menerima sumbangan 1 lembar kain amarasi dari keluarga Bapak Ambrostino. Dan yang terakhir kami sampaikan pengumuman dari PAUD Genesari Danau Ina bahwa sedang berlangsung penerimaan siswa-siswi PAUD untuk tahun ajaran 2025-2026. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan mendaftar di sekretariat. Selanjutnya jemaat yang hadir dalam kebaktian pagi ini sebanyak 504 jiwa, laki-laki 191 dan perempuan 313. Yang terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan hari ini dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah bertugas dalam kebaktian minggu ini. Juga terima kasih untuk seluruh jemaat, baik anggota jemaat Genesaret maupun jemaat tamu yang telah berbakti dalam kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian warta pelayanan hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Minggu lalu itu kita umumkan bahwa hari ini saudara kita dari jemaat dari Alor ya datang untuk mengadakan pasar cari dana. Saya belum tahu mereka sudah ada atau belum ya. Oh, mereka belum ada. Tidak apa-apa, mungkin mereka berhalangan. Jadi mohon maaf kalau mereka tidak hadir hari ini. Kebetulan saya pun nomor kontak dengan mereka itu hilang karena HP di reset kembali ya. Nah, jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Kesetiaan merupakan aspek penting dari kehidupan orang percaya. Kita mesti tetap menjadi orang-orang yang terus setia dan tekun, seperti yang ditunjukkan oleh kedua hambanya, Elia dan Elisa. Setia dengan Tuhan adalah bukti bahwa kita percaya akan kebaikan dan rencananya yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu NKB nomor 210 bait yang pertama. Putus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus
berjuanglah dalam pengharapan pada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memerui iman dan hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk Bapak Ibu tim pelayanan. Kami mohon nanti kesabarannya agar kita ada dalam pertemuan bersama dengan MJH, BP2J Panitia Pembangunan dan juga Panitia Pelaksana Pembangunan, mungkin sekitar 30 menit setelah doa konsistori. Terima kasih banyak.